Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 7 yaitu remote access. Nah, oke, di sini terdapat 6 materi ya teman-teman. Nah, ini langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, seperti yang kita ketahui, kabel yang digunakan untuk melakukan remote atau kabel serial yang biasa digunakan untuk remote itu berwarna biru, yaitu kabel serial konsol, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kita juga mengetahui bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Nah, ketika kita menggunakan real device untuk mengonfigurasi router, kita perlu melakukan remote melalui PC. Misalnya, di sini kita menambahkan satu PC. Lalu ini kita menghubungkannya menggunakan kabel konsol. Nah, pada router ini kita pilih yang konsol. Lalu saat sambungkan ke PC ini kita pilih yang RS232. Namun perlu diketahui bahwa kabel konsol memiliki panjang yang terbatas, teman-teman. Jadi misalnya terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan remote tersebut? Nah, maka solusinya dapat digunakan adalah telnet atau SSH, yaitu metode untuk melakukan remote jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi telnet. Nah, oke, langsung saja kita akan mengonfigurasi telnet terlebih dahulu. Nah, langkah pertama ini kita bisa klik routernya. Kemudian masuk ke CLI. Nah, jika sudah ini kita masuk ke Global Configuration Mode terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita jalankan perintah line VTY tanda tanya. Nah, di sini akan muncul range angka dari 1 sampai 15. Nah, misalkan di sini kita bisa isikan angkanya yaitu 0, 2. Lalu enter. Nah, perintah ini tuh menandakan beberapa orang yang dapat melakukan remote ke router menggunakan telnet secara bersamaan. Artinya terdapat 3 orang pengguna yaitu pada line 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya kita akan memberikan passwordnya. Nah, di sini misalkan passwordnya itu 123, lalu enter. Nah, jika sudah ini kita ketikkan perintah login, kemudian enter. Nah, perintah login ini berfungsi untuk mendefinisikan bahwa ketika kita masuk ke telnet, kita wajib memasukkan password yang telah dibuat. Nah, kemudian ini kita ketikkan perintah transport input tanda tanya. Nah, maka akan muncul 4 opsi yaitu AL, non, SSH, dan telnet. Nah, untuk yang AL itu adalah bisa melakukan keduanya, teman-teman, yaitu bisa untuk telnet dan SSH. Nah, karena kita akan mencoba telnet terlebih dahulu, maka di sini kita bisa ketikkan transport input telnet. Lalu enter. Kemudian ini kita bisa exit kembali. Nah, setelah itu ini kita akan jalankan perintah enable script dengan tujuan agar PC yang melakukan remote ke router nantinya dapat mengakses mode privilege dan mode global. Nah, ini kita bisa ketikkan enable script 1, 2, 3, lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita bisa melakukan pengujian. Nah, misalkan di sini kita melakukan pengujian di PC 8. Klik desktop. Nah, oke, ini kita masuk ke bagian telnet atau SSH client. Nah, pada bagian connection type ini kita bisa pilih yang telnet. Lalu untuk hostname-nya ini kita bisa memilih IP mana saja yang berada di VLAN tertentu. Nah, misalkan VLAN 40 berarti kita gunakan IP 40.40.40.1. Lalu kita bisa klik connect. Nah, oke. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya yaitu 123, lalu enter. Di sini tidak terlihat ya teman-teman passwordnya. Ini kita bisa langsung enter saja. Nah, ini setelah berhasil masuk, kita akan masuk ke mode user. Nah, lalu untuk masuk ke mode privilege kita ketikkan en. Nah, maka di sini juga dimintai password lagi. Nah, ketikkan lalu enter.
Nah, guys, sampai di sini kita sudah berhasil mengakses router menggunakan telnet, teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu telnet dengan username. Nah, pada konfigurasi telnet yang telah kita lakukan sebelumnya, keamanannya masih kurang aman. Oleh karena itu, kali ini kita akan mencoba melakukan telnet menggunakan username. Ini kita klik routernya. Nah, oke. Ini kita bisa langsung ketikkan perintah username. Nah, misalkan username-nya adalah Kayla. Lalu kita masukkan password. Misalkan di sini passwordnya itu 12345. Kalau sudah, ini kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita jalankan perintah line vty 02. Kemudian enter. Nah, kemudian ini kita jalankan perintah login lokal. Perintah login lokal ini berfungsi agar nantinya saat kita login, kita akan dimintai username dan password. Ini kita bisa langsung enter. Nah, setelah itu kita masukkan perintah transport input telnet. Lalu enter. Nah, jika sudah, ini kita akan coba melakukan remote dari PC lainnya. Kita klik PC 7 dan masuk ke desktop. Lalu ini kita pilih yang telnet atau SSH client. Pada connection type ini kita pilih yang telnet. Lalu untuk hostname-nya ini saya akan menggunakan VLAN 30, teman-teman. Jadi ini kita bisa ketikkan IP-nya yaitu 30.30.30.1, lalu bisa klik connect. Nah, oke, perhatikan di sini kita dimintai untuk memasukkan username-nya. Ini kita masukkan saja. Itu username-nya Kayla, lalu enter. Nah, ini kita juga dimintai password. Ini kita masukkan passwordnya yaitu 12345, lalu enter. Nah, oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil melakukan remote telnet menggunakan username. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Nah, selanjutnya kita akan membahas SSH pada router. Nah, sebelum melakukan konfigurasi SSH, kita perlu mengganti hostname terlebih dahulu. Ini kita klik routernya. Nah, kenapa kita harus mengganti hostname-nya? Karena hal tersebut akan membuat konfigurasi menjadi lebih secure. Nah, ini kita bisa ketikkan perintah hostname. Kayla. Lalu ini bisa enter. Nah, maka hostname pada router sudah berhasil ya, teman-teman. Ini sudah berubah. Setelah itu kita lakukan pengaturan domain name. Ini kita ketikkan perintah IP domain strip name. Nah, ini untuk saya yaitu domain name-nya kayla.com. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita mulai mengonfigurasikan SSH. Karena SSH bersifat lebih secure, maka kita menggunakan key. Nah, ini kita ketikkan perintah crypto key generate RSA. Lalu enter. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan jumlah bit. Nah, secara default kita disarankan menggunakan angka 1024, sehingga ini kita masukkan yaitu 1024, lalu enter. Nah, setelah itu ini kita konfigurasikan line VTY-nya. Kita masukkan line VTY 02, lalu enter. Kemudian kita ketikkan perintah transport input SSH, enter. Nah, jika sudah, ini kita akan lakukan pengujian pada PC 8. Ini kita klik PC 8-nya, lalu pergi ke telnet atau SSH client. Nah, pada bagian connection type, kita pilih yang SSH. Nah, untuk hostname-nya ini kita gunakan VLAN yang 20, teman-teman. Jadi ini kita bisa ketikkan IP-nya yaitu 20.20.20.1. Dan untuk username-nya kita masukkan username yang sudah kita buat sebelumnya yaitu Kayla. Lalu klik connect. Nah, kemudian di sini kita masukkan passwordnya yaitu 12345. Lalu enter.
Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan remote ke router menggunakan SSH melalui PC. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada switch. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada switch. Langkah pertama ini kita buka switch 2-nya. Lalu di sini kita bisa masuk ke global configuration mode. Nah, setelah itu kita masuk ke interface VLAN. Nah, misalkan di sini saya akan masuk ke VLAN 10. Lalu enter. Nah, kemudian ini kita masukkan IP address. Misalkan di sini yaitu 10.10.10.35. Lalu jangan lupa masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, jika sudah, ini kita akan memberikan IP gateway dengan menggunakan perintah IP default strip gateway yaitu 10.10.10.1, lalu enter. Nah, kemudian ini kita lakukan pengecekan dengan mengetikkan perintah do show IP interface brief, lalu enter. Kemudian ini kita tekan spasi. Nah, oke. Perhatikan di sini IP address untuk VLAN 10 di sini sudah berhasil terkonfigurasi ya, teman-teman. Kemudian ini kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN 20. Ini akan saya percepat, teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman, IP address-nya sudah berhasil semua ya, teman-teman, sudah terkonfigurasi. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Nah, seperti konfigurasi sebelumnya, kita perlu mengubah hostname dan memberikan domain name. Ini kita klik switch 2-nya. Nah, jika sudah, ini kita bisa mengubah hostname-nya terlebih dahulu. Ini untuk hostname-nya yaitu Kayla. Lalu enter. Kemudian ini kita akan berikan domain name-nya. Kita ketikkan IP domain strip name kayla.com, lalu enter. Nah, oke. Lalu ini kita ketikkan perintah yaitu crypto key generate RSA, lalu enter. Nah, lalu ini kita masukkan angka yaitu 1024, lalu enter. Selanjutnya kita melakukan pengaturan username dan password. Nah, di sini saya samakan seperti sebelumnya, yaitu untuk username-nya Kayla. Lalu passwordnya 1 sampai 5. Lalu enter. Kemudian ini kita akan konfigurasikan line VTY-nya, line VTY 02, lalu enter. Setelah itu ini kita ketikkan perintah transport input SSH, lalu jalankan perintah login lokal, kemudian exit. Nah, jangan lupa untuk memberikan perintah enable script beserta passwordnya. Lalu enter. Nah, dengan demikian kita sudah selesai melakukan konfigurasi SSH pada switch. Nah, oke, langsung saja ini kita lakukan pengujian pada PC 8. Lalu ini kita klik yang Telnet SSH client. Nah, pada bagian connection tipe ini kita pilih yang SSH, dan pada hostname ini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.35. Kemudian untuk username-nya yaitu kita masukkan Kayla, lalu klik connect. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya
1 sampai 5, lalu enter. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengonfigurasi SSH pada switch, teman-teman. Nah, oke, sampai di sini pembahasan kita pada bab ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.